أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته فقال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tiada kata kalimat yang patut kita ucapkan pada siang hari ini kecuali lantunan syukur kepada Allah tabaraka wa taala, di mana saat ini kita berada di tempat yang sangat mulia dalam keadaan aman, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Namun sebagian saudara-saudara kita di belahan negeri di sana, mereka pun bahkan mungkin tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Oleh karenanya ini kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat luar biasa dikala seorang hamba dapat beribadah dengan rasa aman, rasa tenang, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Oleh karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan memaksimalkan nikmat yang Allah berikan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Tidak bosan-bosan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, di mana takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang.
Yang kemudian dengan takwa ini Allah tabaraka wa ta'ala akan menyelamatkan seorang mukmin dari azabnya. Dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin. Dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan keberkahannya dari langit dan menumbuhkannya dari bumi. Dan dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, setiap permasalahan yang kita hadapi baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Belakangan ini dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di negeri Palestina, maka banyak beredar banyak seruan untuk memboikot berbagai produk-produk pendukung Israel laknatullah. Karena begitu kencangnya, begitu gencarnya serangan mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang kemudian ingatlah wahai saudaraku, kita diperintahkan untuk loyal sesama muslim, yang kemudian ini termasuk dalam urusan muamalah. Sama halnya dengan jual beli. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan engkau tidak bakal mendapatkan sekelompok kaum yang kaum itu beriman kepada Allah, yang kaum itu beriman kepada hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara atau keluarga mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat suka dikala kaum muslimin itu ia maju berkembang di dalam muamalah, yang kemudian dahulu Nabi memiliki pasar sendiri. Yang dikala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari, dikala di Madinah, beliau pun menyadari bahwasanya di sana ada sebuah pasar yang terletak, pasar tersebut di Bani Qunaiqah, yang kemudian pasar itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Nabi ngerti betul, Nabi faham betul dalam permasalahan ini, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau membuka tenda yang begitu besar di Bani Ibnu Zubair, yang kemudian beliau mengatakan hadza suqukum, ini pasar kalian, yang kemudian ia mempunyai manajemen sendiri. Maka dalam hal ini Islam pun tidak mengabaikan, bahkan menganjurkan seorang muslim, orang yang beriman juga berdagang, yang kemudian juga memperbanyak ekonominya, karena dengan ekonomi tersebut akan menopang dakwahnya, menegakkan kalimatullah. Nabi kita faham betul tentang permasalahan ini, yang kemudian sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun secara hukum boleh sah-sah saja bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam berjual beli,
Dalam bermuamalah, Islam tidak melarang. Boleh-boleh saja, silahkan saja. Yang mana ini pun terbukti bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pun bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di kala itu. Yang sampai-sampai ketika beliau meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika itu baju besi beliau tergadai di tempat orang Yahudi untuk membeli makanan gandum sebanyak 30 sok. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita juga bermuamalah, ya jemaah, berdagang, yang kemudian bukan hanya dengan orang muslim saja, bukan hanya dengan orang-orang yang beriman saja, akan tapi dengan orang-orang kufar Nabi kita juga berdagang. Maka hukum asal pada awalnya adalah boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Yang kemudian hadis Ibnu Hajar rahimahullah pun mengatakan, wa fil hadisi jawazu muamalatil kufar fi ma lam yatahaqqaq tahrimu 'ainal muta'amil. Yang kemudian beliau menegaskan, menceritakan dengan keadaan, dengan kisah hadis tersebut, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kufar selama belum ada bukti keharamannya, selama belum ada larangan untuk itu. Oleh karenanya kemudian dengan apa yang hari ini terjadi, yang kemudian diperbincangkan, kita pun dengar, bahkan terkadang masuk di HP kita, di media sosial begitu menyebar. Lalu bagaimana Islam menyikapi hal tersebut? Bagaimana ulama-ulama kita, guru-guru kita menasihati tentang hal ini? Maka jamaah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa poin. Mudah-mudahan poin ini bisa menjadi pegangan kita di lapangan, yang kemudian kita pun tidak salah kaprah dalam mensikapi hal tersebut. Yang pertama, dikala mengenai sebuah catatan terkait tentang boikot sebuah produk yang mendukung Zionis Israel, maka yang pertama, hukum asal boikot produk musuh Islam adalah diperbolehkan. Memboikot produk yang mana produk tersebut adalah musuh Islam, maka dalam Islam diperbolehkan. Yang kedua, yang kemudian terkadang hukum boikot tersebut menjadi sebuah wajib. Terkadang dalam kondisi tersebut, terkadang dalam kondisi tertentu bisa menjadi sunnah, dan terkadang pula diharamkan, jamaah. Sehingga kita harus melihat sikon dan kondisinya. Yang kemudian boikot ini dilakukan jika memang kaum muslimin tidak merasa kesulitan mencari pengganti dari produk yang diboikot. Boikot dilakukan kalau memang kaum muslimin tidak kesulitan. Dikala produk itu tidak ada gantinya, tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada pengganti yang lain, tidak ada alternatif yang lain, maka sebenarnya tidak demikian. Sehingga jangan sampai kita menyalahkan saudara kita yang lain dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang nggak ada penggantinya lagi kecuali produk itu. Mau nggak mau ya harus pakai yang itu karena nggak ada yang lain. Maka kemudian ia tidak mengikut, kemudian ia tidak memboikot. Kemudian apakah kita mengatakan saudara kita mendukung Zionis Israel? Tidak demikian, jemaah. Akan tapi boikot dilakukan dikala memang produk yang diboikot tersebut tidak merasa kesulitan mencari pengganti dari produk yang diboikot tersebut. Kemudian jemaah, sebaiknya boikot yang dilakukan diserahkan kepada penguasa. Seruan-seruan boikot harus terbit dari penguasa ataupun dari pemimpin-pemimpin negara, karena hal ini akan menyangkut maslahat orang banyak. Jika semua orang nanti angkat bicara, semua orang angkat bicara apa akan masalahnya, maka dalam masalah ini akan membuat orang awam menjadi bingung. Ya, sehingga seruan ini harus terbit dari negara, yang kemudian hal ini tidak diperbolehkan, semua tidak diperbolehkan, namun dengan catatan bahwasanya hal tersebut bahwasanya tidak menyulitkan kaum muslimin. Yang kemudian sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala.
produk yang diboikot memang betul-betul diyakini hasilnya digunakan untuk menindas kaum muslimin. Betul yakin bahwasanya produk tersebut benar-benar untuk menindas kaum muslimin. Jika semua orang yang kemudian nanti dengan sangkaan-sangkaan tanpa bukti, maka hal ini sama saja justru mengelabui kaum muslimin itu sendiri. Maka sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari beberapa poin yang kami sebutkan, ada 4 hal yang kemudian menjadi kaidah di dalam menyikapi hal tersebut. Yang pertama, dahulukan. Apa yang dahulukan? Cari dan beli produk milik muslim di warung muslim. Cari produk yang memang milik muslim di warung muslim. Kalau tidak ada, maka yang kedua, jika tidak ada di warung muslim, beli produknya muslim di warung non muslim. Kalau yang nomor 2 juga tidak ada, maka tidak ada produk muslim, maka beli produk non muslim di warungnya muslim, di warung orang muslim. Dan kalau yang 1, 2, 3 nggak ada, maka jalan terakhir, yaitu jika tidak ada produk dan warung muslim, maka barulah beli produk non muslim di warung non muslim. Inilah kaidah yang harus kita ngerti. Kita mana prioritasnya? Jelas prioritas kita akan beli produknya seorang muslim di tokonya muslim. Tapi kalau ini tidak ada, maka alternatif yang kedua, produknya muslim meskipun di tokonya non muslim. Kalau yang kedua tidak ada, maka beli produknya non muslim yang kemudian di warungnya seorang muslim. Kalau tidak ada, maka jalan terakhir, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kita kefahaman tentang hal tersebut, sehingga kita bisa bersikap yang jangan sampai kita menyalahkan saudara-saudara kita yang kemudian ia misalkan membeli produk tersebut namun sesuai saja kebutuhan dia dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang kemudian ia harus menggunakan fasilitas tersebut, maka dia akan gunakan. Maka jangan sampai kita menilai saudara kita tersebut dengan gelar-gelar yang lain, dengan julukan-julukan yang lain. Namun dikala hal ini dilakukan yang kemudian memilih secara individu, tidak dipermasalahkan, karena hukum asal di awal telah kami menyebutkan bahwasanya hukum boikot diperbolehkan selama produk tersebut untuk menindas kaum muslimin. Allahumma sabit ikhwanana al-mujahidina fi Filistin, khususan fi Gaza, wahqiq dima'ahum. Allahumma alaika bil yahud al-mal'unin wa anzil ghadabaka alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqullah al-aliyyil azim wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bi salah wa salami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك فجاءت نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة